Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Andini Rahmadita Putri yang akan membahas mengenai korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan untuk memahami konsep korupsi, menganalisis perilaku-perilaku korupsi, dan mampu mengambil keputusan secara bertanggung jawab dalam bidang moral yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Ada beberapa hal yang kita bahas. Yang pertama adalah pengertian, ragam, dan hukum dari korupsi. Yang kedua adalah motif-motif korupsi. Ketiga, bahaya korupsi. Keempat adalah upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian korupsi itu sendiri. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yang dalam bahasa Indonesia berarti curang dan jahat. Apa sih pengertian korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Menurut KBBI, korupsi berarti perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang, sogok, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah, korupsi diartikan sebagai tindak pemanfaatan dana publik yang seharusnya untuk kepentingan umum dipakai secara tidak sah untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun golongan. Nah, berikut adalah bentuk-bentuk pelanggaran hukum dalam pandangan Islam yang dikategorikan sebagai korupsi. Apa saja itu? Yang pertama adalah hulul atau penggelapan, yang berarti mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Yang kedua adalah risiwah atau suap. Ketiga adalah hadiah. Hadiah dalam fikih Islam juga disebut sebagai hibah, yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain atas dasar ikhlas tanpa mengharap apapun. Kemudian, pemberian hadiah ini menjadi haram hukumnya jika untuk kepentingan tertentu, seperti memberi hadiah kepada pejabat untuk mendapatkan keuntungan. Yang keempat adalah sarikoh, pencurian. Tindak pencurian merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi karena pada hakikatnya korupsi adalah mencuri atau merampas uang negara, uang perusahaan, uang organisasi, atau uang orang lain tanpa alasan yang sah. Yang kelima adalah kinayah. Khianat juga ditujukan kepada orang yang mengingkari amanat politik, ekonomi, bisnis, sosial, dan pergaulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci dan melarang perbuatan khianat itu yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 27-28. Selain itu, dalam sebuah hadis menyebutkan bahwa jika kita berbuat khianat, maka kita termasuk dalam golongan orang munafik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum korupsi dalam pandangan Islam. Korupsi memiliki tingkatan yang beragam, jadi hukumnya akan beragam pula tergantung dari tindakan korupsi apa yang kita lakukan. Namun, semua korupsi merupakan dosa besar karena dampak negatifnya bukan hanya bagi pelakunya saja, namun untuk orang lain maupun negara. Adapun beberapa hukuman dalam Islam antara lain mulai dari yang paling ringan adalah dipenjara, dipecat dari jabatannya, dimasukkan daftar orang tercela, hingga dihukum potong tangannya. Yang kedua, kita akan membahas mengenai motif-motif korupsi. Korupsi di Indonesia nampaknya sudah menjadi budaya masyarakat, bukan saja untuk kalangan elit birokrat, tetapi juga pada masyarakat luas di berbagai bidang. Jika dilihat dari motifnya saja, korupsi disebabkan oleh dua motif, yaitu motif internal dan motif eksternal. Yang pertama adalah motif internal, yaitu motif yang timbul dari dalam diri seseorang yang melakukan korupsi. Yang pertama adalah sikap terlalu mencintai harta. Kita dapat melihat sendiri di sekitar kita banyak orang-orang yang berlomba mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya dengan cara apapun, tidak peduli halal atau haram. Yang kedua adalah sikap tamak dan serakah. Contohnya saja, para koruptor umumnya bukan orang-orang yang miskin, tetapi orang-orang kaya yang bergelimang harta. Sikap serakahlah yang menjadikan mereka tidak pernah puas sehingga mereka menumpuk kekayaan, padahal di sekitarnya saja banyak orang yang hidup dalam keterbatasan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi, seandainya anak Adam mempunyai satu lembah harta, niscaya dia akan mencari yang kedua.
Dan seandainya dia telah punya yang kedua, niscaya dia akan cari yang ketiga. Dan tidaklah dapat memenuhi perut anak Adam kecuali tanah atau kematian. Dan Allah menerima taubat hamba yang mau bertaubat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga adalah sikap hidup konsumtif dan hedonis. Yang keempat, pemahaman agama yang dangkal. Kemudian, yang kelima adalah hilangnya nilai kejujuran. Saat ini, sulit menemukan orang yang jujur dibandingkan orang yang pintar. Untuk saat ini saja bisa kita lihat sendiri, banyak kejujuran yang dibungkam dengan uang. Yang motif kedua adalah motif eksternal. Berikut adalah bentuk motif eksternal. Yang pertama adalah adanya kesempatan dan sistem yang rapuh. Salah satu contohnya adalah saat dalam sebuah pemerintahan, pengawasan BPK tidak terlalu ketat, maka akan banyak para pejabat yang menggelapkan dana negara dengan mudahnya. Hal ini merupakan peluang besar bagi orang-orang yang tamak. Yang kedua adalah faktor budaya. Yang ketiga adalah faktor kebiasaan dan kebersamaan. Yang keempat adalah penegakan hukum yang lemah. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai bahaya korupsi bagi kehidupan. Yang pertama adalah bahaya korupsi bagi pelakunya sendiri, yaitu pelakunya akan masuk neraka dan tidak akan mencapai derajat takwa. Kemudian bahaya korupsi pada kehidupan generasi anak muda. Efek korupsi jangka panjang adalah rusaknya generasi muda dari segi pemikiran maupun akhlak dalam bertindak, karena para generasi muda akan menganggap remeh korupsi karena hal ini sudah sering terjadi dan menjadi kebiasaan. Yang ketiga adalah bahaya korupsi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat adalah bahaya korupsi dalam sistem politik. Adanya korupsi ini menyebabkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat tidak sah di hadapan masyarakat. Akibatnya, masyarakat tidak akan tunduk pada hukum. Yang kelima adalah bahaya sistem birokrasi administrasi. Yang terakhir adalah bahaya korupsi pada sistem perekonomian. Dengan adanya korupsi ini, pertumbuhan ekonomi dari suatu negara tidak akan tercapai seperti apa yang diharapkan, karena uang-uang untuk membangun negara telah diambil secara pribadi oleh tikus-tikus berdasi. Nah, upaya untuk menumbuh kembangkan budaya antisosial yang pertama adalah budaya anti mencontek, plagiasi, dan nitip absen. Perilaku negatif yang kerap dilakukan oleh mahasiswa ini merupakan bentuk ketidakjujuran yang kelak rentan memunculkan perilaku korupsi. Pada dasarnya, pendidikan umumnya mempunyai peran yang strategis dalam membangun karakter kita sebagai mahasiswa, bukan dalam intelektuasi akademik semata, namun juga untuk membentuk mahasiswa yang berbudaya jujur. Kedua adalah memegang teguh amanah. Amanah dalam bahasa Arab yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Al-Maraghi membagi amanah menjadi 3 macam, yaitu amanah manusia terhadap Tuhan, amanah manusia kepada yang lain, dan amanah manusia terhadap diri sendiri. Dari yang sudah kita pelajari, kita dapat mengambil kesimpulannya, yaitu dalam Islam, korupsi merupakan perilaku yang wajib dihindari bagi umat muslim, karena korupsi mempunyai efek negatif dalam segala aspek kehidupan, sehingga kita sebagai generasi muda harus berusaha meminimalisir motif-motif terbentuknya korupsi. Dalam pandangan Islam sendiri, dengan menumbuhkan budaya anti korupsi sejak dini, diharapkan korupsi akan berhenti dan menghilang. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.